Ruku itulah mengobati penyakit serakah. Ketika waktu kita dalam keadaan ruku, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali ya Pak ya. Tapi jangan pulang lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ya, Maha Suci Allah, Maha Besar, dan puja-puji bagimu ya Allah. Di mana kebesaran Allah? Penguasa langit dan penguasa bumi. Siapa yang ditatar? Perut dan di bawah perut. Di sejengkalilah yang membuat kita gaduh. Perut dan di bawah perut. Ini yang membuat kita serakah. Serakah berharta, serakah berbini dan berlaki-laki. Ibu-ibu tak mau kalah kalaulah bapak. Poligami kami poliandri. Ruku itulah yang dapat mengobati serakah dan rakus. Kalau muncul pertanyaan, Ustadz, banyak yang kami tengok rajin sholat, kemudian dia rajin juga dalam sholat sunatnya, tapi kenapa rakus dan bin serakah alias semua disikatnya kayak tikus ku tengok Ustadz? Berarti rukunya tak dipahaminya dengan batinnya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atina ma'rifatika muhabbatan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salat wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim kadzalika fi surati Sawiyah fi ayati 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami hormati sesepuh dari pengajian arisan keluarga berkeluarga di rumah ini, yang kita hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu, abang dan kakak yang jauh tempat melangkah, banyak tantangan yang dilewati, rahmat Allah turun di hadapan mata disaksikan sendiri. Tapi begitu hebatnya kajian silaturahmi tetap ditembusi, meskipun kadang juga tergetar hati mau belok lagi kembali ke rumah sendiri. Tapi karena memikirkan tak tahu kapan lagi mau berjumpa, entah besok ada waktu, entah pula ada kupasan rapat lain yang lainnya, entah pula besok tak ada waktu untuk datang ke sini lagi karena ada kisah yang mau dikerjakan dan paling penting untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Yang bahayanya entah tak ada waktu, meninggal dunianya kita sudah. Ini yang sedap kajinya nih Pak. Kalau sudah waktu hilang lepas dari badan, tak dapat berjumpa, tak dapat bersama, meninggal dunialah kita. Inilah yang kadang kita khawatirkan. Kalau sudah kita mengingat besok bisa kita dipanggil Allah, tak bisa kita tawar waktu itu untuk tak dapat datang ke tempat ini. Kadang kata Rasulullah, "Ais li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Hiduplah kamu di dunia ini untuk dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya. Ini kalau kita kajikan dunia. Kalau udah jumpa kita di sini nih, teringat aku besok ku siapkan nanti hidangan di rumah, undang lagi arisan, mudah-mudahan giliran ke depan bisa datang ke rumah dengan penuh harapan, datang semuanya. Inilah kita karena bisa berjumpa kalau tak ada permusuhan dalam hati dan pikirannya. Inilah mungkin yang menjadi kajian kenapa orang tua kita dulu membuat pengajian arisan. Tapi kalau arisan saja Pak Zulkifli tidak ada pengajian, ini pemborosan. Kenapa boros? Yang jumpa nanti, yang rindu makin mantap, yang benci makin elok. Makin elok bencinya, karena nggak ada nasihatnya, penengah nggak ada. Tapi kalau sudah kita jumpa, meskipun tak cocok, ada yang menengahi, tersadarlah kita kaji. Ingat orang tua dulu yang masih ada di depan kita sendiri. Adakah mau kita pertahankan semua egois ini hingga memutuskan tali silaturahmi? Rugi. Sebagaimana ruginya ibu-ibu tuh bercakap-cakap, awak berceramah. Bu, ibu enak bercakap, habis bercakap ibu kering minum ibu. Saya bercakap nunggu maghrib saya baru minum. Yang penting ibu sedap lah, ibu duduk makanan di depan, awak duduk sendiri. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah indahnya silaturahmi. Kalau ibu mau tahu, bapak mau tahu bahwa kegiatan manusia dan jin hamba Allah yang paling dibenci oleh iblis laknatullah alaihi adalah silaturahmi.
Ngapa? Sebab karena apapun yang sudah dilakukannya untuk memecah kita, membuat kita benci sesama saudara, membuat kita tak dekat lagi pada Allah yang Maha Kuasa, itu batal semuanya karena silaturahmi, saling menasihati, wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Inilah kekuatan silaturahmi itu, Pak. Ambo cemburu sama keluarga Nasution nih. Bercampur sudah di situ, ada Nasutionnya, ada perangin-anginnya, ada Jawanya. Yang tak ada tuh yang tak datang aja lah. Lo semua ada. Jadi minta izin Bapak Ibu ya. Ini nanti kita YouTube kan, tapi tak tahu entah kapan diupload. Ya, nanti kalau mau nengoknya tinggal tengok ketik aja nanti ya, AL_ANDAWI_ANDY. Udah jumpa nanti baju kuning itu pakai peci, Ustadz Sapria Andi. Alhamdulillah semalam baru dimonetisasi, tapi belum ada hasilnya. Cuman udah menjadi partner YouTube yang resmi. Tinggal menunggu sertifikat dari Amerika Serikat. Alhamdulillah Pak Jul, kawan-kawan yang di luar, yang tukang jok sofa, tukang bengkel, tukang ngangon lembu, tukang mancing, terakhir alhamdulillah mulai suka orang tuh dengan pengajian. Gak ngira orang tuh Ustadz tuh ramah rupanya. Ya selama ini kan mungkin menjaga jarak. Selama ini mungkin kita masuk dalam kegiatan kampus. 2 bulan setelah saya mengupload video bergabung dengan YouTube, baru kita masukkan ceramah. Alhamdulillah kita mengikatkan ke tali persaudaraan. Ada juga yang Katolik, ada juga yang Buddha, ada juga yang Kristen, ya. Itu bergabung saling menghargai. Saya pun bingung menjawabnya. Pak Ustadz, ceramahnya mantap. Oh, bingung menjawabnya. Mudah-mudahan tertunjuki gitu aja lah sih kan. Artinya jangan sampai membuat mereka kecewa. Begitulah kekompakan dari YouTuber yang ada. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang disebut silaturahmi. Maka yang harus kita kedepankan adalah satu hal. Apakah masa bahagia maupun masa derita, kita senantiasa selalu memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Bahagia kita tahu bersyukur, tidak sombong. Karena kita selalu memuja dan memuji Allah. Tidak kita memuji diri. Inilah yang membuat cepat sakit hati. Kita lupa bahwa hidup masih panjang lagi. Macam besok aja kita mau mati. Yang gak enak matinya unjuk gigi. Ini yang ngerinya. Kalau meninggal kita tadi surga yang kita dapat, mendingan. Kalau yang meninggal kita besok adalah neraka yang sudah dijamin sama kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, memuja dan memuji Allah, bukan memuja dan memuji diri kita, adalah kunci keselamatan bagi kita untuk dapat legowo, menang diri dalam menghadapi suasana. Kenapa? Masuk kaji logikanya. Kalau bahasa tauhidnya, dalil aklinya. Tadi Bapak, Abang kesini tadi naik apa? Naik kendaraan kan? Ada kendaraan yang lebih besar nggak, Bang? Ada kendaraan yang lebih kecil, bahkan yang jalan kaki, bahkan tadi nyebrang pun payah, kadang hampir tabrak dia. Kok bisa kita mengelaknya? Fokus dan tidak pernah kita berpikir curiga kita dengan yang depan kita, cemburu kita dengan kendaraan di depan kita, tapi fokus kita pada kita dan keluarga. Selamatlah kita dalam perjalanan. Itulah kehidupan, bagaikan perjalanan yang penuh dengan segala macam rintangan dan tantangan. Kenapa nggak begitu kita terjemahkan?
Maka dalam hal inilah yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ditekan dalam segala hal. Bahkan dalam 1 tahun Pak dikenal dengan Amul Hazn, sebelum Isra wal Mi'raj dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Abu Talib meninggal dunia. Pak Ci yang bagikan ayah Nabi Muhammad bahkan mengatakan, siapapun yang mau membunuh Muhammad, langkai dulu mayatku, bunuh aku dulu baru Muhammad. Artinya tarung sama aku. Pak, Nabi Muhammad tuh keponakannya, anak dari saudara kandungnya Abdullah. Tapi luar biasa Abu Talib mengatakan kepada anak-anak kandungnya, ya Ja'far bin Abi Talib, ya Hindun binti Abi Talib, ya Ali bin Abi Talib, kalian harus ikut pada Muhammad, agamanya benar. Lindungi Muhammad, jadi pagar buat Muhammad, sayangi Muhammad, dia adalah segala-galanya di antara kalian semuanya. Cemburu mereka. Ayahnya bercakap begitu? Tidak. Kenapa? Sebab karena mereka tahu yang dimaksud ayahnya adalah nih Muhammad, nih utusan Allah. Nabi Muhammad nih utusan Allah. Tak lagi mandang itu adalah keponakan ayahnya alias sepupunya. Tak cemburu mereka dinomorduakan setelah Muhammad sebagai sepupunya. Tapi mereka langsung paham yang dimaksud ayahanda Abu Talib adalah bahwa Muhammad utusan Allah dan ia akan membawa kita kepada kebahagiaan. Begitulah istilahnya. Tapi apa yang terjadi selama ini? Kadang kita lihat ada nongboru kita lihat ada udak kita lihat ada bujing kita, menyayangi kita seperti anaknya sendiri. Malah anak bujing itu tadi bermusuhan sama kita karena cemburu melihat kita disayangi oleh bujing kita sendiri. Cemburu karena melihat udak kita tadi sayang seperti anaknya sendiri melihat kita, dan melihat waktu itu anak-anak udak itu pun cemburu dengan kita. Kita tak pernah kadang melihat kelebihan. Kalaupun tak tahu kita arti kelebihan, ada apa udak tuh? Karena ada apa ayah kita tuh sayang sama dia melebihi sayangnya kita sebagai anak kandungnya. Sayangnya bujing tuh, sayangnya emak tuh menyayangi sepupu tadi seperti menyayangi impal apa sepupu ya, gitulah dia ya. Yang penting menyayangi saudaranya tadi seperti menyayangi anak kandungnya. Tak pernah kita selesaikan ini dengan baik-baik melalui komunikasi. Yang herannya, Pak, Bang, saya suka main akal, Bang. Betul. Kok bisa kita berkomunikasi sama rokok tuh satu bungkus habis? Cakap dia tidak, batuk dibuatnya. Tadi malam saya sampai jam 1. Terakhir saya pikir, wah enak kali saya ini berkawan sama rokok nih. Kedua menguruskan tadi monetisasi. Kemudian masuk tadi, terakhir, ya Allah ampuni hamba. Sekarang hamba nak menjalin hubungan padamu. Tahan ngantuk tadi. Kalau tidak langsung tidur tadi, dunia awak kerjakan. Ya Allah, izin hamba. Yang penting 2 rakaat jadi. 2 rakaat pun jadi. Kalah setan dalam diri tadi bujing. Kalau tidak awak pun nak langsung latau, sudah kepandang aja anak bujing sebelah itu. Angin agak mulai dayu-dayu pula dari malam kan. Tapi kita tahan dan logika main. Aku tadi dari jam 10 udah ngantuk, ku tahan. Urusi urusan yang ku kerjakan. Ditemani rokok yang tak bisa bercakap, awak batuk-batuk dibuatnya. Tapi mengapa kita bisa berkomunikasi? Karena kita percaya dia bisa menenangkan diri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini cerita komunikasi. Cerita bincang-bincang kita tadi. Kenapa kita saat merokok rasa tenang dalam diri? Cakap dia tidak. Yang menarik lagi kadang kena api itu di tangan kita. Ya ada terasa kita sakit.
Tapi kalau udah kawan kita sikit aja membakar mancis tuh, nak tumbuk pun jadi. Masya Allah. Rokok tadi udah tidak sampai, bekas nih. Macam-macam, Masya Allah. Nah, inilah yang dimaksud tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Betapa indahnya bersilaturahmi. Silaturahmi itu yang ingin dicari adalah pahamnya kita mengenal diri dan orang yang di tempat kita sendiri. Makanya logika yang saya kembali, kenapa rokok itu bisa kita berkawan dengannya, sementara orang yang nyata-nyata suatu saat bisa membantu kita, dan dia ketika kita dalam keadaan sakit bisa-bisa dia membantu kita untuk membawa ke rumah sakitnya, tak bisa kita berkomunikasi dengannya. Apa sebab? Ego diri dalam hati dan pikirannya membuat ia tak mengakui itu saudaranya. Akhirnya dendam, akhirnya benci, tak ada lagi yang menolong dirinya. Allah luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, saling nolong-menolong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kenapa tak kita lakukan? Karena kita masih memuja hati dan pikiran untuk dipuja, dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan kita puja dan puji Allah. Inilah Nabi Muhammad ketika meninggal Abu Thalib, kemudian 3 bulan kemudian meninggal Siti Khadijah, kemudian berapa bulan kemudian dihadapi lagi umat Nabi Muhammad diusir dari Mekah, tak boleh melakukan dagang oleh si Abu Lahab, uak kandungnya sendiri, kerjasama sama Abu Jahal. Kemudian bagaimana waktu itu? Di saat itu sedihnya Rasulullah. Banyak umat Islam yang murtad, Pak. Karena nggak tahan. Tak boleh makan. Ada aja juga yang bermatian. Di balik gunung dingin luar biasa. Makanan tak dibolehkan. Ketika ada orang-orang Bani Hasyim mau mengantar makanan di stop. Ditahan oleh Hisam bin Hakam alias Abu Jahal, hingga akhirnya Bani Hasyim tadi datang rame-rame, karena ini adalah Muhammad SAW keturunan Bani Hasyim, Bani yang ditinggikan. Datanglah tadi Pak Pakde, Opung, Uda, semuanya datang, tulang pun datang, semua datang mengatakan, ya Abu Jahal, apa piagam Mekah nih? Tak kau bagi keturunan kami. Bagaimana perasaan kami? Walaupun kami tidak cocok dengan agama yang dibawanya, tapi itu keturunan kami. Ingat orang Karo. Karo itu kan tetap berkompak itu walaupun beda agama. Betul nggak, Pak? Saya cuma satu trombo, saya belum jumpa, Pak. Saya mendeling apa marga saya. Makanya Melayu saya nggak ada tengkunya, nggak ada okanya, nggak ada uannya. Saya tanya bahwa almarhum Babah mengatakan bahwa kita ini dari Bukit Lawang, Parangin-angin. Cuman atau pihak perempuan ada juga suku Mendeling. Belum sempat bertanya, almarhum sudah meninggal dunia. Saya pun bertanya waktu mau dekat 4 bulan lagi mau pergi. Lagi bersama-sama lah itu. Saya batalkan waktu itu membawa haji. Saya kasihkan sama Ustadz Nurben. Karena waktu itu jatah saya yang memberangkatkan naik haji, membawa rombongan demi untuk ayah yang kita cintai. Karena berkata, oh dek, sibuknya lah kok dek, tak pernah lagi ngomong sama Baba. Terpikir nanti ke Winsu, ngisi ceramah, nengok anak dan istri keluarga, kemudian nanti baru sana. Terakhir saya minta izin sama Ustadz Kholiluddin Batubara. Ustadz, bolehnya Ananda membatalkan haji yang dihadiahkan sama Ananda nih? Apa alasan? Babah ngomong, kapan adik bisa lagi ngumpul sama Babah ngomong-ngomong? Gak pernah ngomong kayak gitu. Awak kontak.
Akhirnya bagaimana? Boleh nanda. Cuman yang tak pernah tuh orang yang dikasih haji, memalikkan haji. Yang banyak tuh begaduh dapat haji. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Tak jadi saya berangkat. Bahagia. Ternyata Allah Maha Besar, saya ikuti hati saya. Karena saya rasakan bahwa saya sudah haji lajang waktu tahun 2003. Maka haji 2016 bulan 6 harusnya saya berangkat, nggak jadi. Waktu 2015 bulan 10 saya batalkan. Bulan 1 Ayanda Babah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah udah keliling kami ke sana kemari, ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Ada yang minta pengajian, tanya Babah tadi kayak mana Bah? Bisa dikasih sama ustadz yang lain. Bisa Bah, bisa. Kasih sama ustadz lain, kawan kita. Bahagialah yang masih punya ayah. Bahagialah yang masih punya ibu. Ayah sudah tiada, ibu pun apalagi. Tempat kita selalu mohon doa. Maka bila bapak dan ibu masih ada orang tua, jangan sia-siakan minta ridhonya. Ridho Allah berada di ridho orang tua. Tentu ridho orang tua kata, janganlah kalian begaduh sesama saudara. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah datangkanlah pulang dari Isra wal Mi'raj tuh Pak. Apa yang didatangkan Allah? Sholat. Kita nggak cerita Isra Mi'raj ya Bujing. Kita menceritakan tentang Bujing tuh makci kan? Iya kan? Kita nggak cerita Isra Mi'raj, tapi kita cerita sholatnya aja langsung. Apa yang dapat Rasulullah? Itu yang dapat Rasulullah sebagai obat. Bahkan Jibril mengatakan, ya Muhammad, Habibullah, mau dibalikkan lagi Abu Talib, mau dibalikkan lagi Siti Khadijah. Pertanyaan Jibril ini pertanyaan yang sama dia tanyakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub udah sembuh, udah ditinggali istri keempat, istri ketiga, istri kedua, tinggallah si istri yang pertama, Siti Rahmah. Kemudian meninggal anaknya, ada yang mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 17 orang, disengaja diberjatuhkan ibrit atas izin Allah, meninggal semua anak Nabi Ayub alaihissalam. Ketika dia sehat mau dibalikkan lagi, udah jangan Jibril, bilang sama Allah, aku terima kasih karena anak-anakku udah jadi penghuni surga. Kalau aku minta bangkitkan, aku nggak tahu, jadi akhirnya mungkin jadi penghuni neraka. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat tuh maya. Apa sholat tuh yang dapat tadi? 2 kita kupas, 3 lah sama tahiyat. Tapi sebelumnya kita akan lihat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa lal khashi'in. Mohon pertolonganlah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sungguh mengerjakannya dapat dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Karena besarnya niat abang tadi mau ke sini bang, nyampe, itulah khusyuk tuh. Di hatinya, rindu aku jumpa udak tuh, rindu aku mau jumpa abah tuh, rindu aku mau jumpa Bujing tuh, rindu aku mau jumpa yang lainnya. Itu membuat kita tadi khusyuk nyampe ke tempat ini dengan tawadhu. Makanya tadi dah berkata, tiada kita pedulikan truk tuh di sebelah, tiada kita pedulikan tronton tuh di depan kita. Jalan gitu aja, mau ngomong apa orang terserah, yang penting hati senang. Walaupun tak punya uang, oi,
Cocok juga nih sambil ngopi nanti malam sambil karaokean. Astagfirullahaladzim. Tawa bujing. Tadi nengok bujing nangis, apa nih ikut nangis tadi ini ketawa senang hati awak. Ya bujing. Ya, minum bujing dulu. Mana habis minuman bujing? Nah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Gininya enak nih agama nih. Islam indah nih. Enak Islam nih. Maka di saat itulah tadi datanglah sholat itu membuat Nabi Muhammad yakin bahwa pertama dunia itu bukan kekal. Dunia itu sementara. Ngapa kita sia-siakan? Kalau udah sementara bayangan kita, hiduplah kita di dunia seakan-akan hidup selamanya, alias tak ada musuh, tak ada kebencian di antara keluarga dan lingkungan. Hiduplah kamu seakan-akan mati esok dalam beribadah, dalam kegiatan, dalam melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Bayangkan besok kita mati, pertanyaannya diterima Allahkah sholat kita? Diterima Allahkah puasa kita? Maka yang di satu hal yang harus abang dan kakak, bapak dan ibu pahami adalah sholat itu ternyata bincang-bincang dengan Allah. Abang ngadu sama kawan, saat ini akrab kawan tuh, besok jadi musuh, diculiknya bini kita. Hati-hati. Apalagi awak tadi mengadu sama yang tidak sejenis sama awak. Awak diculik. Makanya Pak, kalau saya nanti datang tuh jemaah ibu-ibu, tapi cantik. Astagfirullahaladzim. Saya tunjuk sama orang rumah, Dek. Yang mana nih, Dek? Tanggap ibu ya. Dah. Saya Pak telepon. Kemudian saya besarkan suara. Saya bilang sama ibu tuh, izinnya Bu, kami berdua nih Bu. Sama istri saya nih mendengar nih. Tak apa-apa ya Bu, namanya kami sejiwa. Kan gitu. Karena udah tahu saya Pak, ada arah-arah sana mau ngambil hati saya. Mana bisa? Ngapa dia terlambat datang? Kan gitu istilahnya kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak begitu Bang, hajat. Banyak kejadian Ustadz yang seperti itu. Betul tidak? Apakah ngajar ngaji? Apakah kaji keluarga, ujung-ujungnya tak ada suami, anak laki pun tak kemana, tinggal sendiri. Udahlah Ustaz, berdua aja kita ngaji, bahaya. Amba bujing, kalau tidak begitu kajinya, kalau tidak karena kita ngomong sendiri. Kadang tengok orang, pernah saya tanya orang rumah, abang ngomong sama siapa? Biasa, di hadam pun nggak ada. Loh, kita punya kembaran. Kembaran yang dandal kadang. Udah, gibal aja, gibal. Itu yang disebut korin. Hanya Rasulullah yang korinnya itu bagus. Kita bagaimana? Sampai meninggal tulah Bang, makanya kita harus diawali makan bismillah. Semua bismillah, ngerokok bismillah. Kadang-kadang saya kesal sama korin saya tadi, tak baca bismillah, biar batuk dia, saya enggak. Sama satu lagi Pak, makan cabai. Biar pedas dia, saya enggak. Biar makan cabai sama kau itu kan gitu saya. Ya ini guyon aja ya nih. Cabai itu betul bagus. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah sholat datang. Apa dalam sholat tuh? 2, 3 yang kita bahas. Yang pertama ruku, sujud, dan tahiyat. Kalau berdiri sudahlah, lain waktu kita akan kupas. Ini ruku dan sujud, inilah obat yang luar biasa. Baru tahiyat, nanti situ akan kita pahami betapa nikmatnya sholat tuh. Jadi kalau udah sholat nih Bang, aduh, yang menariknya itu pas waktu kapan? Iyyaka na'budu, pada Engkaulah ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Kawan awak akrab,
Awak pikir bisa membantu, rupanya dia yang berkhianat. Apalagi yang tidak dikaji. Kalau bukan Allah lah satu-satu yang kita somatkan, kita gantungkan. Allah tempat kita bergantung. Terakhir kita tenang saja. Ya udah, kita udah tahu. Besok kita jumpa dia, apa yang kita lakukan? Senyum saja. Karena kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaih. Bila berjumpa saudaramu muslim, maka ucapkanlah salam. Karena kita patuh pada Allah dan Rasulullah, awak ucapkanlah salam tadi. Awak mengucapkan hukumnya berpahala, awak ucapkan tak ada dosa. Tapi ketika sudah ucapkan, tak dijawab ucapan awak, hukumannya berdosa. Dijawab hukumnya berpahala. Bisa jadi makai banyak dosa kita nih. Banyak kali orang ucapkan Assalamualaikum, tak ada yang menjawab. Kenapa? Hari gini, zaman gini pakai Assalamualaikum kau. Udah kuno. Ya, ya, itu kajiannya. Padahal itulah yang membuat kenapa bujing udah tulang selama ini dalam bahagia. Itulah yang membuat suasana waktu kita kecil indahnya luar biasa. Sekarang apa nih? Halo. Pada situ selamat atasmu. Yang enak lagi karena nggak ikhlas dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tahu assalamualaikum tuh bang? Artinya celaka bagimu, mati kamu itu kan. Assalamualaikum, 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 samun alaikum. Celakalah bagimu, atau bahasa premannya, mati kau. Salamun, itulah selamat. Gitu ya. Yang kemarin-kemarin kayak mana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Itu kan tak tahu. Niat kita mengucap selamat, tetap doanya selamat. Sekarang udah tahu, jangan sampai begitu lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ruku. Apa rupanya dalam ruku itu? Adalah serakah. Ruku itulah mengobati penyakit serakah. Dah dapat bang. Ketika waktu kita dalam keadaan ruku, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali ya Pak ya. Tapi jangan pulang lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ya, Maha Suci Allah, Maha Besar, dan puja-puji bagimu ya Allah. Di mana kebesaran Allah, penguasa langit dan penguasa bumi? Siapa yang ditatar? Perut dan di bawah perut. Di sejengkal inilah yang membuat kita gaduh. Perut dan di bawah perut. Ini yang membuat kita serakah. Serakah berharta, serakah berbini dan berlaki-laki. Ibu-ibu tak mau kalah, kalaulah bapak. Poligami kami poliandri. Katanya ajab. Kalau kami tengah apa Bu? Jelas. Itu anak bapak tuh, anak Ustaz Sapriandi misalnya. Ini misalnya ini kita nak menikah lagi. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau itu anak mana? Kayaknya hidungnya itu mirip si A. Tapi kok tengok kupingnya kok mirip si B ya? Dagunya mirip sama si C, pikir 3. Rupanya mulai lengan kanannya mirip si Z, rupanya ada 5 orang. Nah itu yang apa ya Bu? Karena satu tempat bercampur dia banyak tampungan, jadi ini namanya nano-nano. Permen nano-nano, asam asin, gula asam, kan gitu dia. Kalau kita tidak, kita memasangkan masuk kepada tempat-tempat yang berbeda-beda. Itulah kenapa poliandri tak boleh Bu. Tapi yakinlah bapak-bapak ini tak mau poligami, kenapa? Cintanya sama ibu tak habis-habis. Apa yang bayangan kami ibu ketika ibu beramdan tertidur? Siapkah kami ditinggal pergi oleh orang yang kami cintai ya Allah? Siapkah kami ditinggal pergi oleh orang yang kami sayangi ya Allah? Itulah kadang. Entahlah yang lain Pak, kalau saya begitu Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ruku itulah yang dapat mengobati serakah dan rakus. Kalau muncul pertanyaan, Ustadz, banyak yang kami tengok rajin sholat,
kemudian dia rajin juga dalam puasa sunatnya, tapi kenapa rakus dan bin serakah alias semua disikatnya kayak tikus? Kita tengok Ustaz. Berarti rukunya tak dipahaminya dengan batinnya. Terawang-awang kita di debat di antara dua kekuasaan Allah, langit dan bumi. Itu ruku. Jadi ketika bapak dan ibu serta abang dan kakak, bujing, udak dan tulang membayangi waktu itu dalam posisi mengingat masa-masa sebelum kita pernah ada rakus dan serakah dalam diri kita, maka di saat itu menetes air mata, gimana Ustadz? Lebih bagus keluarkan. Siapa yang bisa menahan diri ini untuk berbuat? Itu kan semua anggota tubuh yang ciptaan Allah, bukan kita pula yang menjadikan apanya. Kehendak Allah dia keluar air mata itu. Batal? Tidak. Itu menuju kepada khusyuk. Gitu dia Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang kedua adalah sujud. Apa dalam sujud tuh, bujing? Obat mengobati sombong. Kenapa kepala ini yang kita letakkan di bawah? Karena di kepala ini ada akal. Akal inilah berpikir. Gara-gara aku engkau jadi orang bagus. Gara-gara aku engkau jumpa sama lakimu itu, sama binikmu itu. Tak ingat kau sama aku. Tak ingat kau lagi sama aku. Lupa kau. Kalau nggak ada aku, payah kau. Sombong kita. Maka waktu itu sebelum kita selalu sombong karena dekat ke langit, maka kita letakkan kembali ke tanah. Hei akal, kau datang dari tanah, balik ke tanah. Yang tinggi itu bukan engkau, yang tinggi itu adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, bukan kita yang tinggi, tapi Allah yang tinggi. Puja-pujilah bagi Allah, bukan pada diri kita sendiri. Itu yang akan membuat sembuhnya sombong kita. Terakhir, yang ketiga adalah tahiyat. Tahiyat nih, perjalanan Mi'raj Rasulullah ketika melihat ars itu indah, semua serba air, Pak. Bukankah air itu sumber kehidupan? Kenapa orang Barat dan Amerika tadi mau ke Mars? Karena ada kandungan air. Kalau ladang kosong bisa disimsalabin jadi bangunan indah, betul tidak? Cuman pertanyaannya, ada air tidak? Itu pertanyaannya. Maka itulah mereka pergi ke Mars. Setelah bumi, yang mempunyai komposisi air banyak adalah Mars. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad terpesona melihat ars tadi singgasana Allah, jatuhlah tadi air setetes kecil pas di lidah Nabi Muhammad. Ini kalau pas lagi tak puasa saya praktekkan nih Pak. Hamba tadi takut latah bujing, ya kan? Kalau air putih yang tadi praktekkan enak, rupanya teh manis sampai melekat terus puasa, batalkan puasa, lengket terus teh manis tuh kan. Jadi bagaimana manisnya luar biasa pada Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, terutama Mi'raj itu udah minum susu, minum madu yang manis. Ini hanya air putih, tak ada gula, tak ada madu, tapi jatuh ke lidah Nabi Muhammad, manisnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad mengucapkan penghormatan yang belum pernah diberikan penghormatan kepada siapapun dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maya dia penghormatan tuh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itulah penghormatan Nabi Muhammad yang diberikan kepada Allah. Tiada pernah ku dengar ini diungkapkan dari Adam sampai Isa kecuali Muhammad. Itulah jadinya Habibullah, kekasih Allah. Selamat atas engkau ya Allah, keberkahan milikmu ya Allah, kebaikan segala punyamu ya Allah, semua milikmu ya Allah. Apa langsung Allah katakan? Allah angkat derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau ya Muhammad, penghimpun para nabi. Makanya sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad imam para nabi-nabi Bani Israel.
Masya Allah. Jadi akhirnya bagaimana? Diangkat Allah derajatnya. Kenapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah, Pak. Allah akan angkat derajat Bapak. Diangkat Allah lah Bapak punya pangkat nanti di kantor Bapak. Mau jadi sukses, dekati yang maha sukses. Mau jadi sakti, dekati yang maha sakti. Mau menjadi hebat, dekati yang maha hebat. Siapa dia? Allah yang maha rahmat. Ngapa kita dekati ngantar-ngantarkan bawa bolu lagi? Awak aja belum pernah rasa bolu tuh. Budaya Anda yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apakah Nabi Muhammad sombong? Tidak. Setelah diangkat derajat Nabi Muhammad oleh Allah, apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alaina. Apa artinya, Bang? Nabi Muhammad mengajarkan pada kita, pertama, janganlah lupa sama kami semuanya ya Allah. Masa hamba saja? Wa Adam, wa Ibrahim, wa Isa, wa Leman itu semuanya kemana? Ucapkanlah salam. Ini panggilan nama akrabnya ini. Pak Sulaiman maksudnya. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ucapkan juga selamat bagi mereka ya Allah. Kalau tiada mereka tuh tiada hamba. Apa maksudnya? Hormatilah yang tua, sayang yang muda. Sayang yang muda maksudnya bukan sayang nyari yang muda lagi. Ini cerita lain aja bujingnya. Ketika mengatakan salamu alaina tadi menghormati yang tua dan tidak lupa kepada yang pendahulunya, itulah sejarah. Kalau dunia, kalau kita semua inilah yang dibuat oleh opung-opung kita. Kenapa kita mengadakan pengajian ini? Agar kita tetap solid. Takkan pernah hilang. Apakah dia Nasution, Lubis, Regar, dan lain sebagainya. Tak akan pernah hilang. Orang akan tetap ingat. Apalagi yang diada adalah kebaikannya. Masya Allah. Maka ketika itu bagaimana? Di situ Nabi Muhammad mengingatkan. Dan yang menyayangi yang muda. Wa ala ibadillahi sholihin. Juga hamba-hambamu yang soleh nanti. Termasuk kita lah Pak. Bahagianya lah kita. Padahal kapan itu? 1430 tahun yang lalu. Karena umur Nabi Muhammad 51 Isra wal Mi'raj. Sekarang udah 1444. Jadi Nabi Muhammad sudah mendoakan kita Pak, agar kita diselamatkan Allah, hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Apa intinya Bapak? Ternyata sholat itu dapat mengantar kita kepada menggalin sali silaturahmi. Karena silaturahmi pertama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa dulu hablum minallah, baru hablum minannas. Maka insya Allah takkan ada dendam tuh, sakit hati waktu itu ada. Namanya kita manusia. Makanya ketika kita assalamualaikum langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Bisa jadi waktu sholat kita ada sombong kita, ada kita ngingat dendam kita, istighfar kita pada Allah, hingga diterimalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itulah sholat tadi, menjalin silaturahmi kepada Allah. Akhirnya terjalin silaturahmi kita kepada saudara, tidak dalam keadaan putus silaturahim. Karena ingat, iblis itu paling benci dengan orang yang bersilaturahim. Karena semua yang dia goda itu hambar. Udah jerih payah dia membuat kita sesat. Jadi orang tadi nggak sesat lagi gara-gara silaturahmi. Maka itulah dia berharap kita tak pernah bersilaturahmi. Maka tak pernah kita mendengar nasihat orang, sehingga kita lupa suatu saat kita perlu menasihati orang. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, orang yang sholat itu adalah orang yang tersembuhkan rakusnya. Orang yang sholat itu orang yang tersembuhkan sombongnya. Orang yang sholat itu orang yang sangat menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga orang-orang tua yang ada. Orang yang sholat itu menyayangi yang muda. Kalau udah begini, ada kacau dunia ini lagi Pak. Tak
Tak ada lagi kacau dunia ini, amanlah dunia ini, insya Allah. Maka oleh karena itu terakhir kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, tak masuk surga bagaimanapun banyaknya orang mengatakan dia hebat, tapi dia memutus tali silaturahmi. Hebat dia di kantor, berkembang perusahaan, banyak orang yang dikasih makanan, lingkungan pekerja kantor dan lingkungan rumahnya, tapi silaturahminya tidak ada dan terputus dengan saudaranya, maka semua itu takkan bisa membuat dia masuk surga. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi al-baiti wal kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqati ila maghribiyya min al-kubur Allah khususan ila rohil almarhumah, kedua orang tua dan mertua kami, orang-orang yang kami sayang dan kami cintai yang telah meninggalkan kami dari muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhumah yang kami niatkan tadi dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa qim nusulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa wafiqna ila ta'atika wa la tadurhum warzuqna birrahum wa sahil umurana umurad dunyal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk Bapak dan Ibu, ini malam Senin, nanti malam, besok malam Selasa, artinya Senin besok malamnya dah bisalah untuk berniat untuk nisfus Sya'ban sambil ngajari anak dan cucu menghadapi Ramadan. Amalan yang lain apa? Baca Yasin tiga kali. Kenapa? Karena Rasulullah nama lainnya adalah Yasin. Dan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rindu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Jadi baca Yasin 3 kali. Kalau tak dapat 1 kali, minta pada Allah, insya Allah. Pada Allah menampun para bapak dan ibu, kakak dan abang sekalian, minta maaf bila ada kata tak cocok di hati, itu sungguh datang dari saya sendiri. Maafkanlah saya yang tidak luput dari salah dan lupa ini. Bila ada semua itu yang bermanfaat bagi kita semua, sungguh itu dari Allah yang Maha Rahmat. Jangan sampai disia-siakan, karena itu merupakan lentera yang dapat menyelamatkan diri. Pada Allah menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.